Mereka pikir semuanya sudah selesai. Mayat telah dikubur, darah telah dikeringkan. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka sadari, kutukan baru saja dimulai. Malam itu, tangisan, aroma vanila, suara plastik diremas. Semuanya datang bergantian. Apakah ini hukuman dari perjanjian terlarang? Atau baru awal dari teror yang tak bisa dihentikan? Saksikan ceritanya di episode ini. Malam itu, villa tua peninggalan Belanda kembali diliputi keheningan. Setelah semua membersihkan diri, Ferry, Gugun, dan Satrio terlelap di kamar yang sama. Namun, tidur mereka bukanlah tidur biasa. Mereka bermimpi hal yang sama. Sebuah mimpi kelam yang membuat mereka serentak terbangun. Tubuh bergetar ketakutan. Dalam mimpi itu, sosok hitam raksasa bertanduk muncul dari kegelapan. Tangannya menggendong jasad Ana yang terbungkus plastik. Wajahnya samar. Namun yang paling mengerikan adalah tatapannya. Mata merah menyala, senyuman menyeringai, dan pandangan tajam itu mengikuti mereka, seakan siap menyeret jiwa mereka ke dasar neraka. Satrio menjerit, celananya basah karena ketakutan. Ferry dan Gugun berkeringat deras. Tubuh gemetar tak kuasa bergerak. Sementara itu, Doni masih dirundung penyesalan atas perbuatannya pada Ana, mencoba membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Air mengalir, membasahi tanah dan darah yang menempel di kulitnya. Tiba-tiba, suara handphone Doni berdering keras. Seketika ia bergegas untuk mengangkatnya, tetapi suara itu berhenti. Dalam keadaan terdiam, hidungnya mencium wangi parfum vanila. Wangi yang sama yang melekat pada tubuh Ana sebelum mati. Wangi parfum vanila perempuan tadi kok masih kecium ya? Ungkap Doni sambil mengendus-endus tangan dan lengannya. Dia memutuskan untuk menyudahi mandinya dan mengeringkan badan dengan handuk. Lalu, terdengar suara aneh, seperti plastik yang diremas dan ketukan keras dari balik pintu kamar mandi. Dengan tangan bergetar, Doni membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri sosok terbungkus plastik, diam tak bergerak. Melihat hal tersebut, Doni pun langsung jatuh terduduk dan bergerak mundur ketakutan. Matanya melotot tak percaya. Namun dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Doni mencoba menenangkan diri, berpakaian, lalu berbaring di ranjang sendirian dan mencoba untuk tidur,
tanpa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun teror malam itu belum berakhir. Entah berapa lama Doni tertidur, tiba-tiba suara handphone kembali terdengar, berdering nyaring. Dia langsung terbangun duduk sambil mencarinya di bawah selimut. Tetapi, kembali suara handphonenya berhenti, disusul dengan suara plastik diremas. Kali ini, dari kolong tempat tidurnya. Pelan-pelan, Doni menunduk. Dan tiba-tiba, sebuah tangan misterius menariknya ke bawah ranjang. Doni tersentak bangun. Dia mendapati dirinya masih berada di tempat tidur. Mimpi? Atau apakah benar? Tanyanya dalam hati sambil menghela nafas. Telepon kembali berdering, lagi dan lagi. Dengan mata tertutup ketakutan, Doni mencoba meraba-raba sekitarnya dari atas tempat tidur, berharap menemukan ponselnya. Sampai akhirnya tangannya menyentuh sesuatu di samping tempat tidur. Tapi yang ia sentuh bukan telepon. Dengan penasaran, dia memberanikan diri untuk membuka matanya. Ternyata tangannya menyentuh tubuh terbungkus plastik yang bergerak kejang-kejang membelakangi Doni. Doni langsung lompat dari tempat tidur dan berlari, membuka pintu kamar. Namun, di balik pintu, terdapat sosok hitam besar bertanduk dan bersayap yang langsung mencekik lehernya hingga nyawa serasa melayang. Doni tersentak lagi, bangun di ranjang yang sama. Namun kali ini, sosok itu muncul tepat di wajahnya. Mata merah menyala, senyum menyeringai, tangan kasar mencekik lehernya. Doni berusaha melawan. Terengah-engah, tubuhnya gemetar. Handphone berdering kembali. Kali ini lebih nyata. Dengan satu tangan berusaha melepas cekikan, satu tangannya meraih ponsel. Dan ketika ia berhasil mengangkat handphone itu, dalam keadaan tercekik dan sulit bernafas, dia berteriak minta tolong. Sosok itu hilang begitu saja. Doni terbangun kembali. Kali ini tidak ada gangguan apapun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya bergetar. Dia melihat handphonenya benar-benar berdering 3 kali dari ibunya. Namun, apa benar semua itu hanya mimpi? Ataukah mimpi itu adalah peringatan bahwa tatapan dari neraka benar-benar sedang mengawasinya? Apakah Doni dan teman-temannya bisa selamat dari mimpi yang ternyata lebih nyata daripada kenyataan? Atau justru mimpi itu hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar?